Setelah kita baca nanti, kita akan kasih sok terapi tegangan tinggi terhadap Imad dan pengikut-pengikutnya Imad. Mau ana sing marah-marah. Wong Tanggul kan. Katanya Imad Dajjal. Ini ada kitabnya, kitab abad keempat. Sejak kemunculannya 2 tahun silam, buku pembatalan nasab Kiai Imad bukan saja kurang diminati, namun juga mendapatkan resistensi keras dari sebagian besar muhibbin dan warga NU. Kiai Imad dikecam habis-habisan, dipersekusi, dan tak jarang pula mendapatkan serangan fisik secara personal. Namun, Kiai asal Banten ini tetap kukuh dengan pandangan dan keyakinannya. Ia tampak tetap tegar menghadapi berbagai aral, sigap melayani berbagai hujatan, dan siap sedia bila sewaktu-waktu ada pihak-pihak tertentu dari klan Ba'alawi yang memintanya berdiskusi secara terbuka. Di awal-awal terbitnya buku Kiai Imad itu, pihak Ba'alawi yang dalam hal ini diwakili oleh RA, Rabithah Alawiyah, memang tidak segencar belakangan menghadapi isu pembatalan nasab Kiai asal Kresek Banten ini. RA dalam pantauan saya, sejak kemunculan buku itu sekurangnya butuh sekitar 5 atau 6 bulanan untuk melancarkan counter attack atau bantahan dari serangan yang hendak menganulir keabsahan garis nasab mereka. Counter attack itu pun tidak secara langsung datang dari ordal atau orang dalam RA. Orang yang paling getol dan gigih mempertahankan kesahihan nasab Alwi hingga hari ini justru datang dari pihak luar. Misalnya Rumail Abbas. Dan kalaupun belakangan ada nama Ustadz Wafi, nama ini pun sudah sangat belakangan, jauh setelah eskalasi ribut-ribut nasab ini berhasil meyakinkan sejumlah figur penting, sebut saja Gus Abbas Buntet, Cirebon, Kiai Syarif Rahmat, Raja Dangdut Rhoma Irama, dan Kiai Marzuki Mustamar. Ini sekedar menyebut beberapa nama ya. Dengan kata lain, di luar nama-nama ini, saya meyakini ada sejumlah kiai besar dan kiai khos NU yang bergerak secara samar di sekujur Jawa, mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur, sehingga figur-figur yang saya sebutkan tadi mendapatkan panggung dengan sangat leluasa. Kira-kira apa yang bisa kita maknai dari lambannya sikap Rabithah Alawiyah mengamputasi eskalasi wacana pembatalan nasab ini? Saya mencatat beberapa hal terkait isu nasab ini ya, termasuk kelambanan penyikapan Rabithah Alawiyah dan munculnya figur-figur penting yang turut memperluas jangkauan eskalasi berikut sebaran isunya. Bukan suatu kebetulan bila isu yang tampaknya elitis ini kini menjadi konsumsi masyarakat luas dan basis utama muhibbin yang ada di kantong-kantong NU. Pertama, sebagai lembaga pencatat nasab yang mengklaim diri sebagai lembaga pencatat nasab keturunan Nabi paling otoritatif, saya menduga RA sebetulnya tidak memiliki manuskrip, dokumen, atau catatan silsilah yang benar-benar kokoh dan solid. Kalau saja klaim RA benar bahwa ia lembaga yang paling otoritatif yang berdiri sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, RA mestilah memiliki pustaka silsilah yang sangat lengkap, yang kapanpun saja bisa diakses, dibuka, dan didiskusikan secara terbuka di hadapan publik. Nah, karena RA memang tidak memiliki pustaka yang lengkap, ya sedikitnya butuh waktu sampai dengan 6 bulan untuk sekedar menghadapi buku pembatalan nasab Kiai Imad. Dugaan saya ini kian membesar karena kemudian bantahan itu pun tidak diucapkan oleh ordal atau orang dalam RA secara langsung. Ya, contohnya Rumail Abbas dan Ustadz Wafi itu ya, keduanya bukan orang dalam RA. Sekalipun belakangan muncul juga dugaan bahwa Rumail Abbas ini bagian dari Trah Alawiyin, namun dia sebetulnya tidak secara resmi berstempel silsilah Alawiyin yang dikeluarkan RA. Jadi, kalaulah kemudian jumlah para perungkat nasab ini kian kemari kian membesar, itu tak bisa dilepaskan dari kelalaian RA sendiri. Lalai betulan atau kepustakaan mereka yang memang harus diakui bolong-bolong? Saya rasa kita sudah tahu jawabannya. Kedua, orang-orang RA barangkali masih berpegangan pada keyakinan
lamanya bahwa Habib Alwi adalah sebuah klan yang reputasinya tidak mungkin goyah. Ya, karena kemasyhuran dan kepopuleran mereka sebagai apa yang disebut sebagai zuriyatun Nabi. Mereka terlanjur percaya diri bahwa para muhibbin akan membela mereka habis-habisan, dan bahwa semua warga NU yang selama ini menjadi basis utama muhibbinnya bakal selamanya satu barisan dengan mereka. Maka dengan alasan itu, tesis Kiai Imad bakal dengan sendirinya runtuh di tengah jalan, bakal mendapatkan pukulan dan serangan balik dari muhibbin-muhibbin militan di basis-basis NU. Dan oleh karenanya juga, RA tak perlu susah-susah turun tangan. Awalnya saya pun berpraduga sama ya, bahwa buku Kiai Imad ini tidak akan beredar sampai jauh, ataupun kalaupun buku tersebut tetap beredar, masyarakat tidak akan menggubrisnya. Ya, alasan saya masih sama. Basis Muhibbin Habaib ini kan warga NU. Dan kita juga tahu betapa jumbo dan militannya warga NU dalam memberikan pembelaan mereka kepada orang-orang yang dianggap suci itu. Tetapi rupanya semuanya meleset. Dugaan saya pun keliru. Rupanya warga NU yang selama ini saya asumsikan satu suara terhadap Habaib pun harus saya revisi. Rupanya melihat fenomena muhibbin ini agaknya kita harus persepsikan sama ketika kita melihat fenomena pesantren-pesantren NU. Gus Mus dalam sebuah ceramahnya pernah berkelakar bahwa para peneliti pesantren dari luar Indonesia umumnya mempersepsikan pesantren NU itu sebagai seragam, sama antara satu dengan yang lainnya. Mereka terjebak pada penampakan-penampakan fisik dan enggan melihat sisi substantifnya secara lebih mendalam. Praktisnya mungkin begini, kalau pengasuh pesantren itu membidangi fikih, maka mata pelajaran yang termuat dalam kurikulum pesantrennya umumnya didominasi oleh kitab-kitab fikhiyah. Begitupun ketika pengasuhnya berkecenderungan sufistik, maka model pendidikannya pun mengambil model tasawuf dan tarekat, dan seterusnya, dan seterusnya. Agaknya begitu pula lah cara kita harus melihat peta muhibbin habaib di Indonesia. Muhibbin itu kan berangkat dari basis-basis NU, dan basis-basis NU itu digerakkan oleh figur ulama atau kiai lokal masing-masing daerah. Ketika figur kiai ini dulunya pernah belajar secara langsung, atau dalam istilah kiai-kiai itu kekinian itu namanya istifadah kepada Habib Alawiyyin, maka kecintaannya kepada habaib adalah cinta buta dan militan setengah mati. Semua habaib, baik yang kasar maupun yang kalem atau lembut, bakal dibelanya, dipagarinya, bahkan kalau perlu dengan pertaruhan nyawa sekalipun. Sebaliknya, jika kiai-kiai figur di daerah-daerah ini tidak pernah belajar secara langsung kepada habaib, kecintaan mereka tidak akan tercurah sepenuh-penuhnya kepada habaib. Mereka hanya cinta dan tunduk patuh kepada guru-gurunya saja. Namun model kiai yang kedua ini tidak utuh loh ya. Sebab kalau kita melihat kiai-kiai yang tergabung dalam barisan Kiai Imad belakangan, banyak juga di antara mereka yang dulunya juga berguru secara langsung kepada habaib Alawiyyin. Pengakuan seperti ini misalnya kita mendapatkannya dari statement Kiai Syarif Rahmat dalam podcastnya dengan Mahfud MD. Pertanyaannya, kenapa banyak kiai yang berguru secara langsung kepada habaib Alawiyyin akhirnya justru bersanding dengan Kiai Imad dan turut merungkapkan nasab Alwi? Saya menduga ini karena ulah habaib sendiri. Habaib Alwi menuai badai dari angin yang mereka tabur sejak bertahun-tahun belakangan. Mereka memoles citra diri sebagai orang-orang suci, keturunan orang-orang suci, dan dikelilingi oleh orang-orang yang juga suci. Ketika polesan itu akhirnya menemui batasnya, mereka tidak keburu sadar bahwa mereka telah kelewat batas. Anda mungkin masih ingat ya ketika Gus Dur dicaci maki habis-habisan di depan kamera TV nasional oleh Muhammad Rizik Syihab di tahun 2000-an. Inilah yang saya sebut sebagai kelewat batas. Habaib Alawiyyin gagal melihat bahwa cacian tersebut membekas dalam benak para pengikut Gus Dur. Juga misalnya bagaimana Gus Muwafiq dihabisi citranya pasca ucapannya tentang Nabi yang kita sebetulnya pun juga keberatan atas ucapan Gus Muwafiq, tetapi keberatan kita tak sampai sebrutal berbagai kecaman yang datang dari habaib itu.
Dan tentu saja banyak fenomena lain yang serupa. Inilah yang agaknya absen dari tinjauan Rabithah Alawiyah. Rabithah Alawiyah dan para habaib yang ada dalam naungannya terlanjur percaya diri. Dan ketika kepercayaan diri itu tidak terkontrol, yang muncul kemudian adalah kehendak untuk lebih mendominasi, kehendak untuk mendapatkan stempel yang paling otoritatif berbicara agama, dan kehendak untuk dianggap sebagai orang-orang suci yang tak tersentuh kekeliruan, kesalahan, atau bahkan maksiat. Dan dalam kerangka inilah kita harus memahami munculnya berbagai fenomena habaib muda yang arogan, angkuh, dan belakangan juga mulai rasis. Untuk membahas kenapa fenomena rasisme ini kian kencang berhembus dari mulut habaib muda ini, saya perlu membuatkan pembahasannya secara terpisah agaknya. Yang ingin saya katakan di pamungkas video ini adalah, masyarakat agaknya memang tidak peduli apakah mereka Alawiyin ini keturunan Nabi atau bukan. Yang mereka lihat dengan jelas adalah arogansi mereka di atas panggung, arogansi sebagai satu-satunya pemilik saham darah kenabian, dan pembelokan-pembelokan sejarah yang mereka hembuskan di berbagai kesempatan. Inilah yang hari ini masyarakat saksikan.